Gua speechless sama game ini. Let's finish. I'm going in. Sorry. Gue inget banget dulu pas gue masih bocil main ini di PS1 dan ngeliatin saudara gue yang lebih gede gitu, yang lebih tua mainin game ini. Terus ngeliat battlenya dan grafiknya, wah, walaupun ya lu tau lah grafik di PS1 kayak apa. Apalagi pas di FF7 ya, lu bayangin itu tangan gede kayak toaster. Tapi keren aja gitu loh, epic gitu ya, epic banget. Kalau lu bandingin sama game-game lain yang di PS1. Dan lu bisa lihat sendiri ini juga FF7 remake, grafiknya juga bagus banget. Dulu tuh di PlayStation 3 ya, pas di era-era PS3, dia juga pernah ngeluarin trailer FF7 dan gua kira bakalan bisa dimainin. Waktu itu gue juga punya ya PS3. Ternyata cuma tech demo aja untuk nunjukin seberapa kuatnya PS3 di zamannya. Dan akhirnya di tahun 2015 mereka ngeluarin trailer ini. For they are coming back. At last, the promise has been made. Dan 5 tahun kemudian, mereka nge-announce release date-nya untuk FF7 Remake. Gua akhirnya beli PS4 Pro cuma buat main game ini. Walaupun gua sedikit nyesel sih beli PS4 waktu itu cuma buat main game ini. Tapi untungnya pas gue jual lagi itu harganya nggak jatuh. Gilanya game ini tuh pas di PS4 harganya sekitar 750.000 pas rilis. Dan deluxe editionnya ya lu tahu sendiri lah ya, sekitar 1 jutaan. Dan sekarang di PC harganya itu juga 1 juta. Ya walaupun lu bisa dapetin DLC-nya ya, intermission dan lain-lain. Tapi mahal banget gitu loh. Ya walaupun begitu gue juga akhirnya tetap beli di PC. Tapi pas lagi diskon. Seperti biasanya di review ini akan dibagi jadi beberapa section dari story, gameplay, audio, dan lain-lain. Ada timestampnya juga, jadi cek aja di description atau di comment sectionnya. Di sini juga gue bakalan lebih mengkritik tentang game ini, memuji apa yang bagus banget, dan bilang apa yang jelek, dan apa yang harus diimprove lagi di game berikutnya. Kalau kalian emang tahu game ini dan pernah main, gua mau bilangin aja, game ini adalah part 1 dari trilogy. Apa sih itu trilogy? Trilogy itu maksudnya game ini dibagi jadi 3 bagian. Terus kan juga bentar lagi FF7 Rebirth, yaitu part 2-nya bakalan keluar. Ceritanya itu sebenarnya simple, story-nya itu simple. Jadi kita Cloud pemeran utamanya itu adalah ex-soldier dari Shinra Corporation, oke? Ya di cerita ini Shinra itu yang jahat, jadi kayak presiden di kota ini yang korupsi banyak gitulah ya. Dan kita mau ngancurin presiden ini. Iya sebenarnya disingkat katanya kita itu anggapannya teroris. Ya. Story di sini gue sukanya adalah humornya dan ada seriusnya juga. Dan yang paling berkesan buat gue itu dimana pas mereka masuk ke gedung Shinra, terus mau naik ke lantai atas gedungnya, ke lantai 59. Nah, jadi gini, ada option di mana kita mau naik tangga atau naik lift. Dan kalau lu pilih naik tangga, ini beneran ngebuat kita naik tangga ke lantai 59. Terus ya mereka debat-debatan gitu lah. Aduh, lucu banget deh, lucu banget. Kayak seakan-akan tuh mereka tuh kecapean, terus voice actingnya juga keren gitu. You really are doing better. We gotta keep moving. To keep moving. Gue di sini main sampai ketawa-ketawa ya, karena gue ngerasa kayak lagi nonton Netflix series. Dan bisa aja gitu kepikiran game ini ngebuat kita naik tangga 59 lantai dan bukan dijadiin cutscene. Jadi kita benar-benar mainin gitu. Itu anggapannya itu kayak mini game ya, tapi lucu. Pokoknya gue salut sama game ini. Dan karena ini semua, gue demen banget FF7 Remake. Ini bagus banget story-nya, ada seriusnya dan juga ada lucunya kayak begini. Terus pemeran-pemerannya juga berbakat banget ya. What? You don't remember? Visuals dan performance di game ini, grafiknya itu udah gak ada salahnya deh. Cakep banget, facial animation-nya, ekspresinya dari setiap karakter itu semua
top tier. Kalau kalian tahu pas game ini dibikin, belum ada yang namanya ray tracing. Jadi lighting di game ini kenapa bisa bagus kayak begini? Karena mereka ada tim lightingnya sendiri. Dan kalian bisa lihat sendiri pas lagi main game ini, pas cutscenes-nya dan lain-lain, kok kayaknya tuh semuanya dari game itu berbeda gitu dari game-game lain sebelumnya. Karena adanya lighting team dari Square Enix atau dari FF7 Remake. Waktu gue main ini di PS4 Pro, resolutionnya itu bukan 1080 ya, tapi lebih dari 1080. Cuma di lock di 30 fps. Nah, pas main di PC, emang grafiknya bagus, bisa lebih bagus, dan FPS-nya bisa 120. Tapi pas dimainin di 90-120 fps ini di settingsnya, dia tuh pakai yang namanya Dynamic Resolution, yang membuat FPS-nya naik, turun, gak stabil, penuh stutter gitu-gitu atau lag. Karena mereka buat ini tuh di Unreal Engine 4, dan Unreal Engine 4 gak compatible sama yang namanya Dynamic Resolution. Gue bener-bener gak bisa terima, karena lu udah bayar 1 juta untuk di PC, maunya main game ini yang bagus dan ternyata performance-nya tuh sampah banget. Emang ada fixnya, lu pakai mod, di sini juga ada banyak mod, dan gue bakal ngebahas itu entar di section gameplay juga. Tapi bayangin aja ya, lu udah bayar mahal nih 1 juta dan dapet produk yang kayak gini, yang susah, yang kita harus fix sendiri. Mau di produk apapun ya pasti lu kesel lah. Misalnya lu beli kamera mahal, terus ternyata jelek dan ribet pakainya. Harus ini, itu, atau mic-nya bahkan harus pakai baterai yang ini, harus pakai yang itu, harus yang semuanya yang compatible dan lu harus nge-fix sendiri gitu. Atau misalnya lu beli mic atau bahkan beli PC mahal yang ujung-ujungnya mati-mati mulu dan ada yang gak compatible. Ya pasti lu kesel lah. Lu kan mau beli produk mahal yang lu bisa nyalain, udah lu bisa pakai. Kalau lu main ini di PS, di PlayStation, gak ada masalahnya sama sekali. Performance-nya itu top notch. Jadi gue saranin main di mana? Sebenarnya gue lebih menyarankan main di PlayStation. Tapi kalau emang lu nggak punya PS, ya lu bisa lah main di PC. Dan bahkan kalau misalnya lu punya PC kentang, dia ada modnya untuk ngerendahin juga grafik-grafiknya dan lain-lain. Jadi lu bisa main. Gue main ini di GTX 1060 6GB loh. GTX 1060 GPU yang kalau nggak salah itu sekitar 7 tahun lalu dan masih bisa main ini mentok sampai 60 fps. Bahkan bisa lebih. So, kalau lu kira game ini gak bisa dimainin di PC budget mid-tier atau misalnya PC lama, pasti bisa. Sekarang waktunya kita ngebahas gameplay. Ini section lo harus tahu, gue bakalan mungkin sedikit bias ya. Maksudnya bakalan kayak ya beginilah di section gameplay. Jadi ini section gameplay. Aduh beneran deh, ini tuh gameplaynya gak ada yang bisa nandingin. Ini adalah definisi inovasi di dalam game. Tetsuya Nomura, direktur dari game ini, bisa aja gitu dapat ide untuk ngemodernisasi turn-based system yang dulu ada di FF7 pada tahun 90-an dan menggabungkannya dengan action. Banyak banget developer game yang mau berinovasi di dalam turn-based system, tapi jarang yang bisa menggabungkan turn-based sama action. Jadi main game ini caranya adalah kalian hit musuhnya seperti biasa, terus di bawahnya itu ada ATB bar kayak FF7 pada umumnya atau FF lain pada umumnya yang pas ya turn-based lah. Dan bakalan ngisi kalau kita hit musuhnya, dan sekalinya udah keisi baru kita bisa gunain skill atau magic atau item. Pas kita mau gunain skill ada slow motionnya yang bener-bener bikin keren banget. Jadi kita slow motion ya, bukan stop. Kalau di FF15 kan ada sih begitunya, tapi itu pastinya stop. Dan karena ini slow motion jadinya kita tetap bisa kena hit. Yang gua demen di sini juga bukan cuma pencet-pencet terus menang, tapi harus pakai magic dan skill untuk stagger musuhnya. Stagger ini adalah salah satu mekanik yang keren di dalam game ini. Dan pas kita stagger musuhnya, rasanya itu satisfying banget. Kalau udah ke stagger kita bakalan deal bonus damage. Anggapannya kayak critical hit terus-terusan. Gimana sih caranya kita nge-stagger musuhnya? Banyak caranya. Ya, salah satunya pakai magic dan pakai skill yang bakal ngebuat musuhnya pressured. Kalau enemy-nya udah pressured, maksudnya kalau musuhnya udah pressured, Inggris nih emang ya. Kita pakai skill yang ada namanya focus. Itu bakalan nambahin stagger gauge-nya dan akhirnya kita bisa nge-stagger enemy-nya. Pokoknya main game ini tuh combatnya bukan cuma sekedar pukul-pukul aja. Kita juga di sini bisa ganti karakter. Nggak tahan deh. Keren banget, asli. Dan semua karakter combat style-nya itu beda-beda. Kayak Tifa, dia itu kencang dan weapon-nya itu tonjok-tonjokan. Dan pas lu main pakai Tifa, lu ngerasa itu main game yang beda.
bukan main game FF7. Bisa aja kayak lu main game action, bener-bener action yang combat beat 'em up gitu, kayak misalnya lu main Spider-Man. Terus ada juga Barret, dia cocoknya kan ada jarak jauh, nembak-nembak segala macam. Dia juga anehnya walaupun dia jarak jauh tapi dia juga tank. Makanya yang gue bilang ini tuh unik banget kalau main pakai Barret, dan juga dia bisa jadi support. Aerith, dia adalah magic user paling kuat di game ini, jadi mainnya itu heal, pakai magic dan lain-lain. Simple sih sebenarnya. Nggak cuma ini, setiap karakter pun punya ability unik. Kayak misalnya Cloud, kalau lu pencet segitiga di stick PS atau Y di Xbox, dia bisa ganti stance ke Punisher mode, dimana nggak bisa guard tapi bisa nge-counter physical attack dari musuh. Kalau magic ya tetap kena hit. Kalau berhasil nge-counter, kita bakalan dapet bonus ATB. Tifa juga bisa ngeluarin uppercut yang bakal nambahin damage pas musuhnya lagi staggered. Yang tadinya 1,6 kali bisa jadi 1,8 kali atau lebih dari itu. Bisa juga 300 ya, bisa lebih deh pokoknya, bisa 3 kali damage-nya. Barret bisa nembak lebih kuat kayak shotgun dan abis itu harus reload. Aerith pas ability karakternya ditahan bisa ngeluarin magic attack yang kuat juga. Pokoknya setiap karakter itu unik dan punya purpose untuk dimainin. Ya ada sih ya beberapa hal ya, tapi salah satunya ini sekarang gua nggak demen dari gameplaynya itu kamera angle-nya dan air combat. Air combat tuh maksudnya pas lu attack di udara. Kalau misalnya kita nyerang musuh yang terbang, rasanya tuh kayak clunky ya. Jadi mau nggak mau harus pakai magic atau serangan jarak jauh kayak pakai Barret atau Aerith. Melee attack-nya pas di udara itu nggak ada kombonya, nggak ada apa-apa. Tapi tenang, di Rebirth kalau kalian udah lihat trailernya, air combat-nya udah di-improve. Ya, seperti RPG biasanya, di sini kita bisa level up, ada equipment, armor, accessories, dan weapon skill tree. Ya, jadi ini bukan skill tree biasa. Skill tree-nya itu terkait sama equipment. Jadi, tiap masing-masing weapon itu ada skill pasifnya, dan juga tiap masing-masing weapon itu ada skill pasifnya sendiri di skill tree-nya. Terus juga gue suka banget nih ya sama sistem equipment di sini. Karena ini sistemnya itu baru tapi sedikit ngikutin game lama dia. Gimana ya bilangnya? Ini bukan jelek tapi menurut gue bagus, dimana sistem yang dulu udah bagus nih, sama dia, sama game ini dibuat lebih bagus lagi. Jadi setiap karakter bisa punya 6-7 weapon yang unik. Misalnya Cloud, walaupun pakai pedang, ada aja yang fokusnya ke magic, ada yang fokusnya ke physical attack juga, atau ada yang balance di keduanya. Begitu juga karakter lain, kalian harus coba lihat sendiri deh, soalnya kalau dijelasin lebih banyak, ntar malah makin bingung lagi. Intinya setiap karakter di sini bisa mendapatkan weapon yang unik dan tiap weapon punya karakteristik yang unik dan skill pasifnya. Maksudnya unik tuh kayak ya dia punya skill tree sendiri dari weapon tersebut dan lain-lain. Oh, gue juga lupa bilangin kalau setiap weapon ini juga ada skill aktif. Jadi kalau misalnya kita pakai weapon itu dan pakai skill aktifnya terus-terusan, kita bakalan mendapatkan skill dari weapon itu untuk permanen. Jadi kita bisa tetap pakai skill tersebut walaupun udah ganti weapon. Nah, udah ada weapon, ada sistem materia juga yang di-equip ke weapon dan ke armor kita. Kalian yang udah pernah main FF7 zaman dulu pasti tahu kalau di sini materi itu apa. Materi itu adalah bola bulat ya, emang sih bola bulat yang menyimpan energi seperti ice, fire, dan lain-lain. Jadi kalau kita equip materia fire, ya baru kita bisa pakai fire magic. Kalau enggak ada materianya, kita nggak bisa pakai. Bukan cuma itu aja, di sini ada materianya yang bisa nambahin skill passive dan juga mengenhance magic kita, seperti kayak misalnya pas kita gunain magic, kita bakal bisa dapetin MP lagi, atau misalnya magicnya jadi AOE. Ya misalnya lu pakai cure yang tadinya cuma bisa buat satu orang, di sini lu bisa jadi sekali pakai bisa buat semuanya. Begitu semualah debuff, buff semuanya yang mengenhance magic kita. Jadi sebenarnya emang magic di sini nggak bisa AOE kecuali lu pakai materia tersebut. Ya sebenarnya menurut gue sedikit annoying, tapi membuat game ini jadi lebih challenging dan gue suka. Gue nggak ada komplain, emang cuman annoying aja sedikit. Sayangnya walaupun JRPG, di sini kita nggak ada crafting. Semua weapon didapatkan dari chest atau beli dari vendor atau steal dari musuh. Steal maksudnya curi dari musuh. Ya kalau misalnya dibilang dari sisi developmentnya, jadi nggak ribet sih. Menurut gue kalau bisa crafting tuh lebih JRPG aja. Kayak misalnya MMORPG gitu kan, bisa crafting ini itu. Tapi di sini nggak ada, cuma bisa dapat dari chest atau dari boss-boss yang lain. Jadi menurut gua sedikit kurang, tapi it's okay. Highlight dari game ini pastinya itu boss fight-nya. Gak ada obat, boss desainnya bagus dan semua itu beda-beda.
Setiap boss nggak ada yang sama. Ya ada aja sih yang sama, tapi kalau nggak salah itu cuman Abzu doang deh. Kita bakalan ngelawan dia kayak 2 kali, dan selain itu semua bosnya beda dan semuanya seru banget. Lu harus tahu mekanik-mekanik bosnya, jadi nggak bisa sembarangan mainnya. Yang gue seneng juga di sini dari boss fight ini, kita bisa restart ngelawan bosnya dengan cepat, kayak misalnya cutscene-nya bisa di skip atau checkpoint-nya itu bisa langsung di bosnya. Kenapa sih ini penting banget? Karena kita kalau misalnya bisa gonta-ganti materianya dan weapon kita yang efektif untuk melawan bos tersebut, itu bagus. Karena bos di sini kan semuanya beda-beda dan unik. Jadi kalian emang harus gonta-ganti materia kalian. Misalnya kayak Barret, lu mau jadiin support di boss fight ini, atau mau jadiin Aerith, magic damage dealer yang bisa cepet staggernya, atau misalnya bosnya weak sama fire nih. Dan lu lupa untuk equip materia fire tersebut buat weakness bosnya. Dan lu bisa dengan cepet nge-restart bosnya, terus nge-equip materia fire tersebut. Jadi gue senang sama gameplay kayak begini, yang emang fleksibel, yang bisa langsung nge-restart bosnya, dan juga bosnya, dimana bosnya itu unik dan keren-keren. Nggak cuma di sini ya, kerennya nggak berhenti cuma di sini. Di sini ada New Game Plus, dan New Game Plus-nya di sini emang harus dimainin. Di awal ya kita cuma bisa milih easy sama normal. Terus setelah kita tamatin gamenya, kita bakalan nge-unlock yang namanya hard mode. Di hard mode ini bukan cuma musuhnya aja yang tambah kuat, tapi beberapa musuh yang tadinya musuhnya biasa aja, jadi quote on quote ya, musuhnya tuh jadi elite. Misalnya contoh Shinra Trooper yang biasa itu nggak ada tamengnya, dan kalau yang elite ada tamengnya yang bakalan ngeblok serangan fisikal kita. Jadi kita harus attack mereka pakai magic, atau misalnya nge-counter pakai cloud. Begitu juga bosnya. Bosnya itu bukan cuma nambah HP dan damage, tapi ada beberapa mekanik yang akan ngerubah contoh. Tapi ada beberapa mekanik yang akan berubah. Contoh paling gampang itu di boss pertamanya, Scorpion Sentinel. Di normal dia ngeluarin laser cuma sekali. Di hard mode ngeluarin lasernya 2 kali. Hell House juga attack patternnya berubah kalau kalian perhatiin. Yang misalnya pas di normal mode, mulai fightnya dia bakalan diem atau nge-cast passive. Dan di hard mode dia akan langsung nyerang. Jadi hard mode itu emang harus dimainin. Ini beneran gue pas main hard mode dikira cuma ya hard mode abal-abal yang cuma nambah damage sama HP. Ternyata enggak. Dan kalau emang kalian bisa ngalahin bosnya, itu beneran satisfying banget. Jadi kalau emang kalian main game ini, main hard mode-nya. Oh, gue juga lupa bilang, kalau hard mode di sini nggak bisa pakai item. Hard mode jadi emang bukan cuma boss dari story-nya aja yang berubah. Boss dari VR Colosseum yang dibuat sama Chad Lee itu juga berubah mekaniknya. Di sini Chad Lee juga berperan penting nih. Oke, nah gua ini muji FF7 terus-terusan. Emangnya nggak ada gitu ya negatifnya? Ada kok, tenang aja. Ada beberapa hal yang gue benci di game ini. Pertama itu kayak yang gue bilang di awal, di PC frame-nya banyak stutternya dan harus di fix pakai mod. Terus, karena game ini dibuat untuk PS4 di mana belum pakai SSD, jadi banyak banget jalanan yang kita lewatin kayak hallway. Hallway-nya itu bukan pendek, hallway-nya panjang dan lama. Terus juga kadang kita kalau lagi jalan nih, suka diberhentiin atau jadi jalan dan nggak bisa lari atau nahan tombol segitiga buat ke area berikutnya. Ya sebenarnya nggak masuk akal sih ya. Ya lu bayangin lu nahan tombol segitiga atau Y yang ujung-ujungnya cuman ngedorong pintu. Dan lu tahu sendiri kalau Cloud itu soldier and kuat banget kan. Jadi ini game sebenarnya kurang masuk akal di section gitunya ya. Ya mungkin emang didesain biar dunianya lebih interaktif, tapi nggak gini juga gitu. Ini sebenarnya bisa dibilang loading, jadi dimana kita kalau lagi jalan di hallway, dia bakalan nge-load texture area berikutnya. Tapi ngebuat game ini tuh jadi lama banget. Kadang tuh bikin ngantuk, tahu nggak sih? Kalau kayak cuman jalan, terus harus nunggu beberapa menit, beberapa detik lagi untuk area berikutnya. Beneran deh. Aduh, gue sebenarnya kurang demen. Tapi gimana ya? Lu bayangin di PS4 ini 100 GB. Ya, size-nya itu 100 GB. Jadi biar bisa nge-load semua teksturnya di dalam game ini pas kita mau mainin. Salah satunya lagi adalah mini gamenya. Di sini juga, mini gamenya mostly, maksudnya kebanyakan nggak seru. Mini game motor, terus pas Aerith sama Tifa pompa air. Itu, menurut gue itu sebenarnya nggak penting. Tapi ya udahlah ya. Maksudnya lu main FF pasti kan ada lucu-lucunya.
Tapi semoga aja di next FF7 kayak gini-gini tuh nggak ada, yang nggak penting-penting tuh nggak ada. Ya tinggal lu pencet segitiga aja gitu kan. Misalnya lu bisa lihat animation yang ngepompa sendiri, itu menurut gua lebih efektif dan lebih immersive. Oh, gue juga lupa bilang, di sini tuh ada side quest. Kebanyakan dari side questnya juga nggak terlalu seru kalau buat gua. Bahkan Cloud-nya sendiri aja bilang kalau side questnya itu nggak seru pas lagi nyari kucing. Nih lu denger sendiri. This sucks. Gue sebenarnya bingung sih kalau komen tentang side quest, karena menurut gue side quest di sini cuma nyari sesuatu atau ngebunuh sesuatu. Jadi sama aja sih kayak side quest game lainnya. Walaupun ada beberapa alasan untuk selesaiin side questnya. Misalnya ya, kayak kita bisa milih baju Tifa buat di chapter 9 untuk dapetin. Kalau lu udah selesaiin semua side quest di chapter 3, nah lu bisa deh pilih baju buat Tifa, atau misalnya ada scene atau cutscene yang emang ada kalau misalnya lu ngelarin side quest. Ya, side quest di sini juga bisa ngedapetin materia baru, atau misalnya untuk leveling juga bisa. Udah sih sebenarnya. Ya, side quest di sini menurut gua penting-penting nggak penting. Dulu gua pernah main di PS4, di playthrough pertama itu gua bener-bener nggak ngelarin satu side quest pun. Jadi gua emang missing out banyak. Tapi overall tuh nggak ada efeknya gitu. Jadi gue main tenang-tenang aja, semuanya bisa didapetin. Semua maksud gue tuh semua yang penting bisa didapetin dan nggak ada yang ketinggalan dan lain-lain. Dan playthrough kedua, gue nyelesain semua side questnya dan gue bisa ngedapetin kayak ya level buat member-member kita biar nggak ketinggalan level. Udah sih itu aja komplain yang gue punya untuk game ini. DLC atau bisa dibilang juga expansion, di sini ada cuma intermission dan ada beberapa aksesoris untuk dipakai di main story dan ada summon juga. Tetap kita kalau mau dapetin summon yang paling kuat harus mainin main story-nya. Jadi summon dari DLC-nya juga nggak terlalu penting-penting banget sih ya. Oke, intermission di sini story-nya itu juga simple banget. Kita di sini pakai Yuffie sama Sonon mau ngalahin Shinra, pastilah ya. Semua itu di sini tuh bertujuan untuk ngalahin Shinra. Dan waktu mainnya juga di sini sebentar, palingan ya 4 jam sampai 5 jam, bisa juga 3 jam kalau emang hebat banget. Seperti main story-nya, mostly mainnya sama, tapi di intermission ini kita cuma bisa pakai Yuffie yang tadi gue bilang. Walaupun ada Sonon juga dikontrol oleh AI. Walaupun kita nggak bisa kontrol Sonon, di sini tetap kita dapat yang namanya synergy attack, dimana kita bisa nyerang bareng Sonon and Sonon juga tetap kita bisa kasih komen untuk gunain spell atau skillnya. Terus di sini Yuffie bisa yang namanya perfect block. Kalau block di waktu yang pas, nggak bakal kena damage. Nah, kalau lu tahu di main gamenya itu kalau kita ngeblock pasti kita juga kena damage, tapi damage-nya pasti kurang. Ya setengahnya lah ya, atau 40% damage-nya. Jadi ini adalah sistem yang gua tunggu-tunggu banget, perfect block, dimana itu nggak bakal kena damage, terus kita bakal dapetin ATB sama limit gauge-nya. Sistem ini lucunya udah ada di Final Fantasy 7 Rebirth yang part 2 yang bakal coming soon. Jadi kalau kalian nonton trailer FF7 Rebirth-nya pasti kalian tahu lah ya. Dan kalau yang udah main demonya pasti ada di situ. Overall DLC-nya itu bagus, maksudnya expansion-nya ya. Kita bisa main di perspektif karakter yang lain. Terus juga gameplay-nya ada beberapa hal yang beda. Dan boss design-nya juga challenging dan seru. Gue lupa bilang, DLC-nya pun kalau udah tamat bisa kita mainin lagi di hard mode seperti di game utamanya. Abis ngomongin DLC, kita bakal ngomongin mod. Kalau kalian sadarin ya, dari gameplay gue ini, dari beberapa klip gue ini, gue itu pakai mod. Yes, mod di game ini banyak banget. Karena game ini dibuat dari Unreal Engine, install modnya itu gampang banget. Itu yang gue suka dari Unreal Engine 4 ini. Gue pakai modnya itu stagger rate-nya kali 2, terus ada magic yang ngehitnya semua ya. Walaupun gak pakai materia yang ngebuat magicnya area, atau misalnya kalian benci minigamenya, dan ada aja modnya yang ngebuat minigamenya itu lebih gampang atau bahkan nge-skip minigamenya. Terus juga bisa kalian ubah bajunya Tifa, Aerith, Cloud, sama Barret juga bisa kalian ubah-ubah. Pokoknya modnya itu banyak dan bagus dan gampang diinstalnya. Jadi gue demen banget main game ini. Kadang tuh gue bisa ngerasain game ini tuh kayak game baru gitu. Padahal tuh bukan game baru. Ya gue seneng aja gitu kalau nge-mod. Gue demen banget sama mod. Gila deh, emang game ini tuh semuanya bagus. Ada minusnya dikit, tapi karena positifnya banyak, jadi seakan-akan tuh negatifnya tuh gak kelihatan.
gitu loh. Ya jadi emang hebat banget game ini. Gua salut deh sama game ini. Game AAA di mana yang gua beli untuk main di PS4 dan itu ternyata polish ya. Gua pernah pre-order Cyberpunk juga kan. Ya lu tau lah Cyberpunk. Semenjak itu gue trauma banget untuk PO. Tapi karena game ini oke lah. Kayak gue gak terlalu rugi-rugi banget gitu ya. Emang deh. What's that? A big arm. Kinda cute, don't you think? Sekarang kita bakal ke audio. Kayak game Final Fantasy yang lainnya, music di sini itu top banget, nggak ada salahnya. Beneran lo harus dengerin sendiri pas lo main. Gila deh, gila bisa merinding. Musiknya tuh bahkan menurut gua musiknya ini lebih bagus dari FF lainnya. Di sini gua nggak usah ngomong banyak deh, dengerin aja nih sendiri ya, dengerin aja. You serious? Absolutely. I'll throw down the ladder for you to climb up after. Kayak pas lagi berantem, pas lagi jalan, pas lagi ada tension di cutscene-nya. Maksudnya tension itu apa ya? Kayak lagi seru-serunya gitu loh. Semua musiknya itu cocok banget. Ya lu coba aja deh beli game ini. Terus pas openingnya lu disambut sama intro yang begini. Get down here, Merc. Halt! Who goes there? You're up. You're coming with us. Nice and easy. Don't think so. Terus pas lu pencet start di openingnya, lu dengerin aja tuh musik yang pas banget sama cutscene-nya, intronya, openingnya, semuanya. Gua aja kalau inget pas main ini pertama kali di PS4 itu bisa merinding karena saking kerennya gitu loh. Ya gue emang rada wibu sih ya, nggak bisa dibilang juga. Ya tapi maklumin aja lah ya, gue tuh orangnya emang kalau game tuh bener-bener hype banget gitu kalau sama game. Emang gue demen banget main game dari masa kecil ya, dari kecil bukan masa kecil, dari kecil. Oke, so bukan cuma background musicnya aja, tapi sound effect-nya di sini semuanya kedengeran dan pas. Dari suara sepatu, pas Cloud juga gerakin suara armornya, dan pas Cloud juga lagi gerak ada suara armornya, ada suara pedangnya. Itu bisa kedengeran. Kalau emang lu suka sama audio atau misalnya lu orang audiophile yang emang denger musik gitu atau misalnya lu suka speaker bagus, gue jamin lu bakalan seneng banget untuk main game ini. Voice actingnya ini di sini juga nggak ada jeleknya sedikit pun. Semua di sini kalau ngomong itu natural seperti kayak kita kalau ngomong biasa gitu sama teman-teman atau misalnya sama teman-teman aja sih, bukan sama kayak formal gitu ya. Jadi yang menurut gue itu yang membuat game itu lebih immersive tuh begini. Biasanya tuh soalnya JRPG atau Japanese role playing game suka kebanyakan pause di antara dialog ya. Di sini gua nggak suka banget kalau misalnya banyak pauses gitu. Gua mainnya jadi kayak ini orang kok ngomong tuh lemot banget gitu. Jadi nggak immersive. Terus karena voice acting yang bagus, semua karakter di sini tuh kayak punya personality sendiri-sendiri. Jadi kita tuh kebawa gitu sama karakter-karakternya ya, bilangnya kayak gimana ya, kayak misalnya kalau mereka lagi sedih, kita juga jadi ikutan sedih gitu. Jadi anggapannya tuh mereka tuh kayak beneran acting gitu di sini. Dan kalau kalian misalnya nonton kayak kayak drakor misalnya atau sinetron, kan kalau misalnya mereka lagi sedih pasti sedih dong. Nah di sini juga sama. Nah karena itu gue emang di sini salut banget gitu. Sama juga kayak ekspresinya, dari misalnya cara ngomongnya, itu semuanya wow, perfect menurut gue ya, perfect banget. Ada di beberapa cutscene, kayak misalnya lu lagi ngomong sama NPC, itu ngomongannya tuh jelek sih ya, emang maksudnya ekspresinya gitu ya, face animation itu emang jelek. Cuman kalau lagi ngomong masih tetap bagus sih, maksudnya voice actingnya tuh masih ya oke lah. Oke, so menurut gue emang audionya itu bagus. Di sini gue hampir nggak ada komplain lah, ya komplain tipis palingan. Ya udah sih begitu aja. Hate doing cleanup, but I'm damn good at it. Oke, so overall akhirnya ya kita udah mau kelar juga reviewnya ya
yang gue bilang overall game ini bagus, jeleknya pun sedikit. Ya ada emang beberapa yang gue nggak suka yang tadi gue udah bilang juga, kayak mini gamenya. Dan kadang-kadang tuh kebanyakan jalan, karena biasanya jalan begini itu dipakai buat loading screen, ngeload tekstur-tekstur di dalam gamenya. Karena dulu PS4 itu emang masih pakai HDD ya, hard disk bukan SSD. Jadi ngeload teksturnya itu masih lama banget, nggak kayak di PS5. Kalau kalian tahu, kalau kalian lihat trailer-trailer game di PS5 itu kayak wus kayak Spider-Man gitu kan, kayak kenceng banget semuanya. Semoga aja ya ntar FF7 yang part 2-nya nggak kebanyakan jalan di hallway yang kayak sekarang. Ya menurut gue emang enggak sih, soalnya mereka itu kan open world. Kalau open world itu biasanya kebanyakan tuh emang kita nge-explore gitu. Jadi ya nggak banyak loading screen. Bagus lah. Oke. Ini yang kalian udah tunggu-tunggu, apakah game ini worth untuk dibeli 1 juta? Enggak sama sekali. Bener-bener enggak worth. Game di atas 1 juta itu menurut gua nggak ada worth it sama sekali. Tapi biasa kan game ini emang ada diskon hampir kayak setengah harga ya, 500 ribuan atau misalnya 600 ribu. Gue bilang game ini masih worth banget kalau misalnya lu beli 500 ribu atau 600 ribu. Kalian bisa mainin ini di sekitar 40-50 jam. Ya kalau misalnya lu main di PlayStation, kayak misalnya lu mau dapetin platinum trofinya, ya bisa lah, bisa sampai sekitar 70 jam. Oke, 70 jam sampai 80 jam itu bisa. Dan di DLC-nya juga, itu termasuk DLC-nya ya. Jadi game ini lu bisa mainin sekitar ya sampai 70 sampai 80 jam. Game ini menurut gue bagus banget dan harus dibeli kalau buat yang suka JRPG. Bahkan yang suka main game apapun, karena dari combat dan desain keseluruhan game ini itu top tier menurut gue. Gue bisa ngasih game ini 9/10. Skornya nggak perfect karena masih ada hal-hal yang emang gue sebelin di game ini, kayak ya kurang quality of life, terus kayak misalnya skill tree-nya yang dari weaponnya itu kurang, apa ya bilangnya, bukan kurang menarik menurut gue, tapi kebanyakan loadingnya, terus kayak lu juga nggak ngelihat. Bahkan gue suka pakai auto untuk nge-upgrade weapon-weapon gue, tapi yang gue bilang nyebelinnya itu cuma sedikit dari banyak positifnya. And kalau misalnya lu masih ragu, yang ini yang gue yakin, kalau kalian beli game ini, kalian akan mendapatkan kesenangan untuk main 40-50 jam.